Selamat datang kembali di podcast Observasi, obrolan seru dan menginspirasi. Oke, podcast kali ini kita akan membahas tentang Binsai Highfates, bincang santai Highfates. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Edi Cahyadi selaku koordinator lapangan KPA Kota Cirebon. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak Alpi. Oke. Sehat Mbak Alpi ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, kita langsung saja membahas tentang bincang santai Highfates ini Pak. Yang pertama kita akan membahas apa itu HIV dan AIDS. Langsung dijawab atau gimana nih Mbak Alpi? Iya boleh Pak, langsung dijawab saja. Baik, teman-teman remaja semua, khususnya warga Kota Cirebon. Ini kita HIV ini memang jadi sudah epidemi, dan mungkin sebagian masyarakat sudah pada tahu tentang HIV karena KPA dari tahun 2006 sampai 2012 itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Cirebon. Dan tahun ini atau dari tahun 2013 sampai sekarang kita akan gencar sosialisasi kepada remaja, khususnya remaja di usia 12 tahun sampai 24 tahun. Kami menyasar KPA untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tidak hanya di tingkatan SMP, tetapi kami menyasar dari tingkatan SMA sampai perguruan tinggi. Bahkan teman-teman remaja yang non formal atau tidak sekolah ya, putus sekolah Mbak Alfi. Nah, berkaitan dengan HIV ini, kalau HIV itu Human Immunodeficiency Virus, itu bahasa asingnya lah ya. Diterjemahkan di bahasa Indonesianya virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia atau virus yang menyerang sel darah putih kepada manusia. Nah, virus ini tidak hidup di tubuh binatang atau lainnya atau di tumbuh-tumbuhan. Beda dengan COVID ya. Kalau COVID virusnya bisa nempel di berbagai macam benda, tetapi kalau HIV tidak. HIV hanya menularkan dari manusia ke manusia. Nah, dari segi bahasa human artinya manusia, bahwa virus HIV ini hanya hidup di tubuh manusia, tidak hidup di tubuh yang lainnya. Yang tadi saya jelaskan, tidak hidup di tubuh binatang atau di tumbuh-tumbuhan atau di benda-benda lainnya. Nah, HIV ini ibaratnya virus yang sangat mematikan sebetulnya. Tetapi ada beberapa fase tentang penularan HIV ini atau terjadinya virus HIV. Kalau salah satu tidak ada yang positif HIV, tidak akan menularkan. Nah, Mbak Alpi dan teman-teman remaja, kenapa ini HIV sangat perlu teman-teman ketahui? Karena hanya 2 cara penularan HIV kepada manusia. Yang pertama yaitu sharing jarum tajam. Sharing jarum tajam di sini yaitu jarum suntik, jarum tato, jarum tindik, pokoknya yang berbahan tajam, berbentuk jarum atau alat-alat medis. Tetapi kita sudah yakin dan percaya bahwa untuk alat-alat medis pasti untuk sterilisasinya sudah sangat bagus ya, jadi tidak mungkin untuk menularkan. Nah, untuk yang kedua yaitu jarum tumpul. Mohon maaf.
Ini bagi kaum laki-laki khususnya yang suka melakukan hubungan seks bukan dengan pasangannya. Nah, ini yang akan menularkan HIV, yaitu melakukan hubungan seks bebas. Nah, dalam seks bebas ini, mohon maaf, berarti bukan dengan, ya contohnya saya lah, dengan istri saya. Tetapi saya punya, atau kata orang Cirebonnya sih sering jajan lah ya, sering jajan. Nah, itu Mbak Alfi. Nah, beda dengan AIDS-nya. Kalau AIDS itu adalah acquired immunodeficiency virus. Kumpulan gejala yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Jadi kalau AIDS ini, ya kata orang Cirebonnya sudah komplikasi, Mbak. Jadi bisa ngapa-ngapanang lah, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi orang ini kalau sudah AIDS, ya sudah tinggal nunggu panggilan kalau dia sudah stadium 3 dan 4. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalaupun imunnya dia masih bisa dipertahankan, ya bisa untuk bertahan hidup. Tetapi kebanyakan kalau sudah AIDS, sudah stadium 3 dan 4, kebanyakan sudah nunggu panggilan. Tapi wallahu a'lam bishawab, umur bukan manusia yang menentukan, tapi hanya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Nah, untuk ciri-ciri dari HIV sendiri sebetulnya hanya dirasakan sama si penderitanya. Karena apa? Ciri-ciri orang HIV ini tidak nampak, tidak kelihatan oleh orang lain. Yang pertama, berat badan turun 10% setiap bulannya. Yang kedua, nggak ada lagi orang yang sudah positif, malas untuk mandi, bahkan tidak nafsu makan. Yang kedua itu panas dingin, kata orang Cirebonnya menastis tanpa sebab. Jadi menastis bahasa Indonesianya apa ya? Bener ya, panas dingin ya? Panas dingin tanpa sebab. Kalau kita yang kondisinya lagi ya kurang fit, kalau kena hujan kita bisa meriang, panas dingin. Tetapi dengan minum obat warung, insya Allah besok sehat kembali. Tetapi kalau orang yang sudah positif HIV, dinyatakan positif HIV, itu gejala meriang hampir setiap malam selama 1 minggu. Walaupun dikasih obat. Bahkan bisa lebih daripada 1 minggu, bisa 1 bulan. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi ibaratnya kalau orang yang sudah positif HIV itu, ciri-cirinya hampir, ya kita ngaca lah, kita bercermin, itulah orang ciri-cirinya HIV. Karena apa? Orang HIV itu masih bisa beraktivitas, olahraga, bahkan sampai bisa begadang karena tidak terasa, karena tidak ada ciri-cirinya yang nampak. Kalau mohon maaf ya, kalau COVID sudah jelas lah, kalau kita dinyatakan terkena COVID, kita harus isoma, bahkan harus jauh dari orang-orang, harus makan makanan yang bervitamin, bergizi. Tetapi kalau HIV tidak. Kalau selama orang itu tidak pernah melakukan pemeriksaan atau tes darah, ya tidak akan ketahuan. Ya memang tadi saya sudah katakan bahwa usia itu ada di tangan Tuhan. Tetapi virus ini menggerogoti tubuh manusia secara perlahan. Kalau kita tidak memeriksakan atau tidak mengetahui, ya wallahu a'lam bishawab, kalau usia orang Indonesia nggak bakal lama
2 sampai 10 tahun ya menghadap ilahi. Karena virus ini sangat ganas tetapi perlahan membunuh manusia itu. Nah, untuk AIDS sendiri kita sudah banyak yang meninggal, hampir 135 orang kalau nggak salah di Kota Cirebon yang sudah meninggal karena AIDS. Tetapi bagi kita yang alhamdulillah yang masih dikasih kesehatan sama Allah, segeralah memeriksakan diri atau melakukan VCT, tes darah di puskesmas. Itu sih mungkin Mbak Alpi seputar tentang HIV AIDS, tentang bahayanya HIV, dan selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Alpi. Oke, baik Pak. Berarti cara mengecek HIV itu berarti ke puskesmas ya Pak? Ya, untuk warga Kota Cirebon kami sarankan bagi yang masih belum atau mau melakukan tes darah atau VCT atau tes HIV, boleh teman-teman remaja atau masyarakat Kota Cirebon melakukan tes HIV di puskesmas yang ada di Kota Cirebon, yaitu di 22 puskesmas Kota Cirebon. Insya Allah puskesmas di Kota Cirebon sudah siap untuk melakukan tes isu dan rahasia terjamin, tidak akan dipublikasikan, tidak akan disebarluaskan. Insya Allah rahasia sangat terjamin. Yang tahu status hanya klien dan dokter atau konselor yang tahu, itu rahasianya Mbak Alpi. Karena di Kota Cirebon sudah pemeriksaan HIV ini sudah di 22 puskesmas, bahkan sampai rumah sakit pun ada. Terus di rumah sakit swasta juga ada, tapi itu atas permintaan dari pasien atau klien ya. Tapi kalau di Kota Cirebon ini sudah terbuka atau sudah untuk umum, siapa saja yang mau memeriksakan darahnya atau tes HIV di 22 puskesmas. Ya, itu mungkin Mbak Alfi kalau di Kota Cirebon sudah sangat settle ya insya Allah ya, untuk tes HIV ini. Mangga Mbak Alfi. Oke, berarti buat teman-teman yang ingin mengecek atau memiliki ciri-ciri HIV bisa cek saja di puskesmas terdekat ya Pak Edi. Betul. Dan itu sudah terjamin kerahasiaannya ya Pak Insya Allah terjamin. Oke, jadi jangan malu-malu, dan itu juga kepentingan buat diri kita sendiri, kesehatan kita sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Jadi apa sih Pak saran Bapak nih kepada teman-teman yang masih belum bisa memberanikan diri untuk mengecek hal tersebut Pak? Oke Mbak Alfi, baik, kalau untuk saran saya, untuk khususnya ya, untuk teman-teman remaja, kalau teman-teman remaja pernah melakukan 2 sharing jarum tadi, baik sharing jarum tajam atau sharing jarum tumbul, periksakanlah kesehatannya. Insya Allah lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena apa? Teman-teman remaja, HIV ini belum ada obatnya. Tidak ada vaksinnya. Beda dengan COVID ya. Kalau obat ada, tetapi tidak untuk menyembuhkan, tetapi hanya untuk melemahkan virus HIV di tubuh manusia atau menidurkan virus HIV di tubuh manusia. Ada obatnya, tetapi tidak untuk menyembuhkan. Beda dengan COVID. Sekarang COVID sudah ada vaksinnya, sudah ada obatnya, istirahat cukup, insya Allah sembuh. Tetapi kalau HIV, kalau tidak minum obat, ya, naudzubillah min dzalik, tinggal nunggu panggilan. Kita giliran keberapa untuk menghadap, gitu kan. Nah, untuk remaja, jelas di sini jauhi obat-obatan, jauhi minum-minuman keras,
tambah lagi sekarang narkoba, ya. Jangan sampai ditambah jauhi pergaulan bebas. Mohon maaf, melakukan seks bebas bukan dengan pasangan kita. Karena apa? Kalau sudah dekat dengan obat-obatan, miras, apalagi narkoba, pasti ujungnya akan melakukan hubungan seks. Hindarilah itu. Dan mohon maaf Pak Alpi, tadi sedikit penularan HIV itu penularannya hanya dengan 4 cairan. Yang pertama cairan sperma, cairan vagina, darah, air susu ibu yang sudah positif HIV. Nah, itu penularannya. Cairan sperma, cairan vagina jelas. Kalau kita melakukan hubungan seks bukan dengan pasangan kita, ya itulah. Tetapi kita lihat lagi harus ada yang positif. Tetapi naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita melakukan hubungan seks bebas itu. Jelas kalau keyakinan kita, agama kita melarang untuk melakukan itu kalau tidak masuk dalam ikatan pernikahan. Selanjutnya, HIV ini tidak menular. Nah, ini banyak masih teman-teman remaja, bahkan masyarakat umum. HIV ini tidak menular melalui yang pertama, salaman, berpelukan, cipika-cipiki, itu tidak menular. Satu ruangan, satu rumah, bahkan satu tempat tidur, kalau kita tidak ngapa-ngapain tidak akan tertular. Bahkan satu kamar mandi, satu kolam renang, sampai bahasa orang Cirebon apa ya? Kepuncratan ludah itu apa ya? Kepuncratan ludah orang yang HIV itu tidak akan menularkan HIV. Yang terakhir itu gigitan serangga, baik gigitan nyamuk, gigitan kecoa, kucing. Tetapi kita kalau binatang-binatang yang buas perlu kita periksakan karena apa? Takutnya rabiesnya. Nah, kebayang kalau sampai nyamuk menularkan HIV. Ya kayaknya di kota Cirebon satu orang positif HIV kena nyamuk, gigitan nyamuk, ya mungkin kebayang lah. Saya nggak bisa ngebayangin kalau nyamuk menularkan HIV gitu loh Mbak Pi. Nah itu teman-teman remaja. Jadi kalau teman-teman remaja ketemu atau berteman dengan orang yang positif HIV, jangan takut. Nggak akan menular. Kalaupun salaman, pelukan, atau sampai jabat tangan atau sampai satu ruangan atau satu meja, jangan takut. Tidak akan menular. Nah, kalau kita tidak melakukan hubungan badan. Nah itu Mbak Alfi ya sekilas penularannya atau yang tidak menular dari HIV itu. Iya Pak, berarti walaupun teman kita atau orang di sekitar kita yang terdampak HIV, tetap kita jalani kehidupan seperti manusia yang bisa memanusiakan manusia ya Pak. Betul. Oke. Jadi teman-teman gak perlu takut, kalaupun teman-teman ingin mengecek saya terdampak HIV atau tidak, silahkan datangi puskesmas terdekat. Oke, terakhir nih Pak. Iya, enggak Mbak Alfi. Banyak juga enggak apa-apa Mbak Alfi. Oke nih Pak, apa pesan-pesan Bapak untuk seluruh masyarakat luas terkait menjalani kehidupan yang lebih baik lagi, terutama pada remaja nih Pak? Siap. Oke, Mbak Alfi, untuk teman-teman remaja, tetap kalaupun kita senang jalan-jalan, senang bergaul, tetapi kita harus lebih waspada, terutama untuk remaja. Ini penggunaan gadget ya, penggunaan HP, gunakanlah dengan bijak, gunakanlah HP ini atau media komunikasi ini sebagai teman kita, bukan sebagai ajang kita untuk mencari hal-hal yang tidak baik. Karena dengan satu HP zaman sekarang sudah dunia, ya remaja khususnya, sudah bisa menggenggam dunia. Apapun yang teman-teman cari pasti akan ada di satu buah alat komunikasi ini.
Nah, untuk informasi yang lebih jelasnya, yang lebih akuratnya, teman-teman boleh main atau datang ke KPA untuk mencari informasi yang lebih akurat, baik tentang kesehatan, tentang remaja, bahkan ya sampai apa ya, untuk di kota Cirebon lah, pokoknya untuk remaja di kota Cirebon boleh teman-teman main ke KPA. Kami bersekretariat di Jalan Kembang nomor 28, atau teman-teman bisa membuka website KPA Kota Cirebon atau Instagram Kota Cirebon. Insya Allah di situ informasi tentang kesehatan insya Allah komplit dan akurat. Nah, untuk teman-teman remaja khususnya bagi yang masih takut, masih malu, bisa minta diantar sama kami di sini di KPA. Di KPA siap untuk mengantar teman-teman. Kalaupun teman-teman merasa malu atau merasa minder karena ada saudara atau tetangga yang bertugas di situ, nanti kami akan arahkan untuk pemeriksaannya. Itu Mbak Alpi ya. Jadi untuk teman-teman remaja kalau ketemu dengan orang positif HIV, jangan dikucilkan, jangan kalau bahasa kerennya didiskriminasikan. Nggak usah ya. Jadi mereka perlu dukungan kita untuk kelangsungan hidupnya. Insya Allah dengan kita memberi semangat kepada teman-teman yang HIV, insya Allah mereka akan senang dan merasa banyak saudara. Itu sih mungkin Mbak Alpi untuk pesannya untuk teman-teman remaja khususnya ya. Pokoknya jauhi seks bebas dan jauhi obat-obatan, apalagi narkoba untuk teman-teman remaja nih ya khususnya. Maka Mbak Alpi. Oke teman-teman, jadi kesimpulan untuk podcast hari ini, jadi bahwasanya virus HIV/AIDS ini perlu kita perhatikan, dan ini sangat penting dalam pemahamannya teman-teman. Yang terakhir pesan dari saya, jauhi virusnya bukan orangnya. Oke, terima kasih Pak Edi. Sama. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Dadah.